مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat Amma Yatasa'alun atau surat An-Naba oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan. Hadaika wa a'naba, yang di dalamnya ada kebun-kebun dan pohon anggur. Wa kawa'iba atraba, dan ada gadis-gadis yang montok dan sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan di dalamnya ada gelas-gelas yang berisikan penuh minuman. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga tersebut ucapan yang sia-sia dan tidak pula ucapan yang dusta. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang sangat banyak. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, lamma zakara halal mujrimin zakara ma'alal muttaqin. Setelah Allah menyebutkan keadaan dan balasan orang-orang yang menyimpang, yang melampaui batas, ya, sebagaimana dalam firman-Nya, littaghina ma'aba, neraka itu balasan bagi orang-orang yang melampaui batas, yang zalim, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, dan seterusnya.
Setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang tersebut, Allah menyebutkan setelahnya zakara ma'alal muttaqin. Allah menyebutkan tempat kembali balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sudah kita sampaikan berulang kali, inilah metode Al-Quran. Tidak hanya menyebut keadaan, sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, namun Allah juga menyebutkan lawan dari keadaan orang-orang kafir, ya, orang musyrikin, munafikin. Seperti yang sudah kita lewati dalam penafsiran surat Al-Fatihah, setelah menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, Allah sebutkan jalan al-maghdubi alaihim waladdallin. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, setelah menyebutkan ciri orang yang beriman bertakwa, Allah sebutkan ciri orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Ini metode Al-Quran. Tidak cukup menjelaskan yang hak saja untuk diikuti, namun juga menjelaskan yang salah untuk dijauhi. Tidak cukup menyebutkan orang-orang yang baik saja untuk diteladani, namun juga menyebutkan keadaan orang-orang yang jahat, yang jelek untuk dijauhi. Dalam surat An-Naba atau Amma Yatasa'alun juga ada demikian. Setelah disebutkan keadaan dan balasan orang-orang yang melampaui batas, ya, termasuk ke dalamnya orang musyrikin, kafirin, munafikin, ahlil bid'ah, ahlil maksiat, Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bertakwa. Ya. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqabah. Kemudian Allah jelaskan keadaan orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh, faqala, Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Ada yang menafsirkan mafazan artinya fauzan, keberuntungan. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia memperoleh keberuntungan. Mafazan artinya keberuntungan. Ada pula yang mengatakan mafaza makanul fauz, tempat keberuntungan, yaitu surga itu sendiri. Dua penafsiran ini tidak saling bertentangan, namun saling menguatkan. Fauzan, keselamatan, yaitu surga. Surga adalah mafazan, tempat keberuntungan. Itu sekali lagi balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Kata Syekh, alladzina ittaqau sukhta rabbihim, yaitu mereka-mereka yang menjauh dari kemurkaan Rabb mereka. Bitamasuk bitaatihi, bagaimana cara menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpegang teguh dengan perintahnya, dengan mentaatinya. Wal inkifafi amma yakrahuhu, dan menjauh dari yang dibenci, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi secara umum orang yang bertakwa, atau definisi umum takwa Allah. Seperti yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, khatib sering mendefinisikan, mengartikan takwa Allah dengan mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini tidak keliru, ini benar. Cuma ada yang lebih sempurna lagi dari definisi tersebut, lebih lengkap lagi, yaitu definisi takwa yang disampaikan oleh seorang tabi'in, murid sahabat Rasul yang bernama Talak bin Habib rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya, ajmil lana takwa, jelaskan kepada kami apa arti takwa. Maka seorang tabi'in
yang bernama Thalaq bin Habib rahimahullah mengatakan, anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena bagaimana mungkin orang itu tahu ini perintah Allah, ini ketaatan kepada Allah tanpa dalil. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal lisan, qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Takwa harus diiringi oleh ala nurin minallah, cahaya dari Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tarju sawaballah, dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Ikhlas karena Allah. Tidak ada artinya takwa tanpa al-ikhlas. Tidak ada artinya takwa tanpa ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kata Syekh di sini, zakara ma'alal muttaqin faqala innalil muttaqina mafaza ay alladzina ittaqau sukhta rabbihim bitamassuk bi taati, melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah yang pertama dan yang utama adalah perintah untuk bertauhid. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang bertauhid. Tidak ada artinya takwa tanpa apa? At-tauhid, melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah yang paling agung? Perintah untuk bertauhid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Seperti yang sudah kita sampaikan, ini adalah ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran, perintah untuk bertauhid. Maka yang harus dilaksanakan pertama kali oleh yang bertakwa, perintah untuk apa? Bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan semua bentuk ibadahnya kepada Allah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, nazarnya, istighosah, isti'anah, tawakalnya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian pula orang yang bertakwa meninggalkan larangan Allah, dan larangan Allah yang paling dahsyat, larangan dari berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andadan, dan jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini adalah larangan pertama dalam Al-Quran. Larangan dari berbuat syirik, larangan dari menyekutukan Allah dalam ibadah, entah dengan wali, entah dengan nabi atau malaikat. Allah tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Tidak ada artinya takwa kalau diiringi dengan kesyirikan. Karena Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Ini yang terkadang tidak diperhatikan oleh sebagian orang tentang definisi takwa. Dikira takwa itu salat, puasa, zakat, meninggalkan zina, khamar. Padahal yang lebih utama dari itu semuanya tadi melaksanakan at-tauhid dan meninggalkan asyirku billah. Inna syirka la dzulmun azim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau orang itu bertakwa dengan definisi tadi yang disampaikan oleh Thalaq bin Habib, falahum mafazun, bagi mereka keberuntungan atau tempat keberuntungan. Keberuntungan itu maksudnya adalah surga, itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa manja wa bu'dun anin nar, dan dijauhkan dari api neraka. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali keutamaan orang-orang yang bertakwa. Tadi sesuai dengan definisi Thalaq bin Habib tadi. Takwa yang diiringi oleh ittiba dan ikhlas, ar-raja wal khauf. Maka bagi mereka banyak keutamaan pahala. Di antaranya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan
keluar dari segala problematika kehidupannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, atau sebelumnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan yang ketiga wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, dimudahkan segala urusannya. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian diberikan al-furqan, al-ilmu yang membedakan mana hak, mana yang batil, mana syirik, mana at-tauhid. Ya, makanya bagi para penuntut ilmu agama, kalau dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bertambah ilmunya, kuat ilmunya, maka harus diiringi dengan takwa Allah. Dan kita ingat ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan kacaunya hafalanku. Ini Imam Syafi'i yang umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an, yang ketika umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah hafal kitab hadis Muwatta karangan Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Namun pernah suatu saat hafalan beliau kacau. Syakautu ila waqi' su'ahifzi. Aku pernah mengeluhkan, curhat kepada guruku yang bernama Waqi' bin Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau memberikan kepadaku bimbingan, petua, nasihat untuk aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdali asi. Sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada yang berbuat maksiat. Ini sekali lagi berkaitan dengan intattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan al-furqan, cahaya, pembeda, ilmu yang membedakan antara hak dengan yang batil. Bahkan lebih dari itu, umat Islam kalau mereka bertakwa kepada Allah dengan takwa yang telah disebutkan oleh Thalaq bin Habib tadi, Allah menjamin kemenangan atas mereka. Allah berfirman, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian wahai umat Islam bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin rencana jahat, makar-makar jahat orang-orang kafir musuh kalian mencelakakan kalian. Ini kata Rasul juga, inna nasra ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dengan apa? Kesabaran. Kalau kita masih lemah, kita nggak punya kekuatan, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Allah akan hancurkan orang-orang yang memiliki makar-makar jahat terhadap kita ataupun kepada kaum muslimin. Intasbiru, bersabar. Ya, jangan tergesa-gesa seperti kelompok teroris, nggak punya kekuatan apapun, nantang jihad dan perang dengan orang kafir yang lebih kuat ya dibandingkan mereka. Maka sekali lagi, intasbiru, jika kalian bersabar dan bertakwa. Bersabar bukan berarti santai-santai, tidak. Bertakwa kepada Allah dengan definisi tadi. Di antaranya dengan bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Intasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar, bertakwa, musuh-musuh kalian tidak akan bisa mencelakakan kalian. Ini dalam surat Ali Imran ayat kalau nggak salah 120. Ayat 125-nya Allah mengatakan intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa kepada Allah, meskipun musuh mengepung kalian, meskipun musuh mengeroyok kalian, Allah akan menurunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Takwa Allah. Namun takwa dengan definisi yang ya sebenarnya tadi oleh Thalaq bin Habib rahimallahu taala. Dan di antara keutamaan takwa ini kata Allah, innalil muttaqina mafaza. Dan karena keutamaan takwa inilah Allah dan Rasulnya sering mewasiatkan hamba-hambanya untuk bertakwa. Bahkan ini wasiat Allah bukan hanya untuk umat Islam saja.
Umat sebelum kita juga diperintahkan, diwasiatkan bertakwa. Sebagaimana dalam firman ayat surat An-Nisa, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh Allah telah mewasiatkan kepada kalian dan kepada umat-umat sebelum kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi banyak sekali keutamaan takwa Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah sering diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam khutbatul hajah, setiap pembukaan khutbahnya Rasul, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, pengajian beliau selalu membawakan apa? Ayat tentang takwa Allah. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhannasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida, seperti yang kita sampaikan di awal kajian. Karena apa? Keutamanya sangat luar biasa. Kemudian kata Syekh, wa fi dzalikal mafaz lahum hadaik. Dan di dalam tempat keberuntungan tersebut, yaitu di dalam surga, mereka mendapati hadaiqa wahyal basatin al-jami'atu li asnafil asjar az-zahiyah fi thimar allati tatafajjaru baina khilaliha al-anhar. Mereka mendapati di dalamnya kebun-kebun yang banyak sekali pepohonan yang berbuah, yang mengalir terpancar di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai. Tajri min tahtiha al-anhar. Ya, ini sekali lagi kenikmatan di surga. Kata Rasul, Allah berfirman, a'datu li ibadi ma la ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara qalbil bashar. Kata Allah, aku menyediakan bagi hamba-hambaku surga yang kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam benak. Artinya, penamaan yang ada di surga dengan di dunia ini hanya persamaan dalam nama. Ya, namun hakikatnya berbeda. Ya, ada sungai di surga, ada sungai di dunia, namun beda. Ya, hakikatnya. Ya, sungai di surga ada sungai madu, sungai susu. Kemudian juga kata para ulama tidak ada parit yang membendungnya, mengalir begitu saja namun tidak meluber, nggak ada di dunia. Sekali lagi, demikian pula kebun-kebunnya. Ini sekali lagi kata Rasulullah, kenikmatan di surga ini belum pernah dilihat oleh mata manusia. Wa khassal a'nab li syarafihi wa kathratihi fi tilkal hadaik. Kemudian dalam ayat tadi disebutkan bagi yang bertakwa di dalam surga ada kebun-kebun dan pohon anggur atau buah anggur. Dikhususkannya penyebutan buah anggur karena kedudukannya, karena kemuliaannya, apalagi di zaman jahiliyah dahulu. Ya, anggur buah yang sangat istilahnya istimewa. Kemudian kata beliau, walahum fiha zaujatun ala matalibin nufus. Dan di antara kenikmatan di surga adalah istri-istri yang sesuai dengan keinginan jiwa manusia. Kawaibah. Ya, kawaib ditafsirkan oleh para ulama, wahiyan nawahid allati lam tatakassar satyuhunna min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna. Istri-istri di surga, para bidadari di surga itu kawaib. Kawaib itu seperti yang kita sampaikan tadi, umurnya itu masih gadis belia dan montok. Ya, ini sekali lagi penafsiran para ulama, kawaibah lam tatakasar satyuhunna. Karena apa? Masih muda dan masih istilahnya perawan ataupun gadis, dan karena kemolekan kecantikan mereka. Wal atrab allati ala sinin wahid mutakharib. Kawaiba atraba. Kalau atraba itu artinya yang sebaya. Kemudian disampaikan oleh Syekh di sini, wa min adatil atrab an yakuna muta'alifat muta'asyirat, dan kebiasaan gadis-gadis yang masih muda belia, mereka sangat akur, sangat akrab,
demikian pula nanti di surga ya, ketika orang beriman bertakwa mendapatkan isi-isi bidadari dari ya di surga, itu umurnya sebaya mereka ya akur, tidak saling ada kecemburuan, tidak ada saling ya marah ataupun benci membenci. Ini tambahan nikmat yang luar biasa untuk memotivasi kita meraih surga Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Wa dzalika sinnul ladzi hunna fihi salasun wa salasuna sana. Dan secara umum gadis-gadis di surga, penghuni-penghuni surga dari perempuan bidadari itu usianya yang ya paling banyak 33 tahun. Ya, makanya dalam hadis kata Rasul, la yadkhul jannah al-ajuz. Tidak ada di surga itu orang yang sudah tua. Kenapa? Karena semuanya Allah jadikan apa? Muda belia. Di antaranya di sini bidadari ataupun wanita-wanita di surga semuanya dalam usia ya, kurang lebih 33 tahun. Ya, kata Syekh fi a'dali sinni syabab, ya, pada masa-masa yang matang dari pemuda ataupun pemudi. Wa kasan dihaqa ay mamlu'atun min rahiq ladzatan lisyaribin. Kemudian di antara atau mungkin sekedar tambahan penjelasan, mungkin bagi akhwat ummahat bertanya, kalau laki-laki dapat bidadari, bagaimana dengan wanita muslimat? Apakah dapat bidadara? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dalam kitab Fatawa Arkanil Islam. Beliau ketika ditanya masalah ini, apakah perempuan juga ada namanya kayak laki-laki mendapat al-hurul ain, ya. Maka kata beliau, selayaknya dipahami, diyakini laki-laki dan perempuan dalam urusan balasan di akhirat itu sama. Mereka akan mendapatkan balasan yang sama dengan laki-laki. Meskipun apa? Istilahnya mungkin bisa berbeda, atau mungkin yang lainnya itu enggak dinamakan al-hurul in. Cuma sekali lagi yakini bahwasanya mereka juga mendapatkan kenikmatan yang sama. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan barang siapa beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, bertauhid, maka kami berikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kami berikan balasan yang lebih baik dari amal perbuatan mereka. Di sini Allah menyamakan, istilahnya apa? Pahala bagi laki dan perempuan. Meskipun mungkin dengan istilah yang berbeda, namun kenikmatannya ya tidak berbeda dengan laki-laki. Cuma untuk penetapan apakah dapat bidadara, ini masalah gaib, kita tidak bisa berbicara kecuali dengan dalil dari qala Allah wa qala Rasul. Namun Allah Maha Adil, laki dan perempuan juga akan mendapatkan kenikmatan yang sama di surga kelak. Wallahu taala alam. Simbat. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian di antara nikmat di surga kata Allah wa ka'san dihaqa, dan di dalamnya ada gelas-gelas dihaqa mamlu'atun min rahiq, yang penuh berisikan air. Ada yang mentafsirkan rahiq yaitu minuman khamar, minuman keras namun tidak sampai memabukkan. Ya, makanya harus dipahami beda antara hakikat penamaan di dunia dengan yang di surga. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Tidaklah, kata Ibn Abbas, yang disebut di surga dengan yang di dunia persamaannya kecuali nama saja. Sungai sama namanya sungai, cuma beda hakikatnya. Ya, di antaranya di sini minuman khamar.
Jangan naudzubillah min dalik menghalalkan minuman keras dengan dalil di surga ada minuman keras. Ini enggak waras, ya. Beda. Ya, hakikatnya antara di surga dengan di dunia. Di surga kata Allah la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak membuat pening kepala. Ya, tidak menjadikan orang itu mabuk, tidak menjadikan orang itu istilahnya membuat keonaran ketika berbuat atau ketika minum khamar tersebut. Enggak ada madarat sama sekali. Minuman keras dia apa? Surga. Beda dengan di dunia. Jangan disamakan. Kemudian kata Allah, wakasan dihaqa ladzatan lisyaribin, sebagai kelezatan bagi yang meminumnya. Kemudian kata Allah, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga lagwan, ucapan yang sia-sia. Kalaman la faedata fi. Tidak ada ucapan yang enggak ada faedahnya. Tidak ada ucapan yang ghibah, menggunjing. Tidak ada ucapan yang dusta. Tidak ada ucapan yang istilahnya sesat menyesatkan. Semuanya hak. Wala kidzaba ai itsman. Dalam sebagian tafsir dikatakan, setelah disebutkan tadi masalah minuman keras, kemudian disebutkan mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia. Di antara tafsirnya, ketika mereka minum minuman keras tadi, tidak terdengar dalam majelis itu ucapan yang apa? Kotor, ucapan yang batil, ucapan yang dusta. Ini bedanya dengan majelis apa? Khamar, orang yang lagi mabuk nggak mungkin ucapannya apa? Benar, ngawur semuanya. Inilah bedanya apa? Majelis khamar di surga dengan majelis khamar di dunia. Ini sekali lagi kenikmatannya tidak bisa disamakan dengan kenikmatan di dunia. Ya, kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما